Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maharani dari kelas 10 Sains 3 SMA Negeri 1 Panengan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas TIK mengenai subbab perangkat eksternal komputer yang dibimbing oleh Ibu Efrisa Ebiyutan. Dalam subbab ini memiliki 4 subtopik. Yang pertama yaitu tentang pengertian perangkat eksternal, yang kedua input eksternal atau periferal. Dalam subtopik yang kedua ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu tentang peranti input tidak langsung, peranti input langsung, peranti input berupa gambar, dan yang terakhir peranti input suara. Subtopik yang ketiga yaitu tentang output periferal. Yang subtopik yang terakhir yang keempat yaitu storage periferal. Selanjutnya kita akan ke subtopik yang pertama yaitu mengenai pengertian dari perangkat eksternal. Eksternal adalah perangkat tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat periferal wireless. Periferal ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam. Selanjutnya kita memasuki subtopik yang kedua yaitu mengenai input eksternal atau periferal. Input merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Input menjadi bagian dari sistem komputer karena sistem merupakan kesatuan dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling terhubung. Yang pertama, kita memasuki poin yang pertama yaitu peranti input tidak langsung. Peranti input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Yang termasuk dalam peranti input tidak langsung yaitu yang pertama, keypan, yang dilakukan melalui media kartu plong. Yang kedua yaitu key-to-tape. Key-to-tape adalah yang merekam data ke media berbentuk pita tape sebelum diproses oleh alat pemproses. Yang ketiga yaitu key-to-disk, yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket, sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya masuk dalam poin kedua yaitu peranti input langsung. Peranti input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Yang termasuk dalam input langsung yaitu yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah peranti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik. Tiga yaitu digitizer. Piranti masukan yang menggunakan media magnetis. Alat ini sangat tepat dan memudahkan dalam memindahkan gambar, misalnya peta, dari gambar ke kertas layar komputer. Yang keempat yaitu scanner. Scanner banyak digunakan untuk memindai gambar, tulisan, atau objek benda ke dalam format elektronik sehingga dapat diolah komputer.
Yang kelima yaitu touchscreen. Touchscreen adalah layar tampilan komputer yang sensitif terhadap sentuhan manusia, sehingga seseorang dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara menyentuh gambar atau tulisan yang terpampang pada layar komputer. Yang keenam yaitu Lightbit. Alat input data dengan menggunakan peta elektronik yang disentuh ke layar skin banyak digunakan untuk membuat grafik dan gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer CAD. Ketujuh yaitu sensor. Sensor merupakan alat yang mampu menangkap secara langsung data kejadian fisik saat itu. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu mengenai peranti input berupa gambar, yaitu inputnya berupa gambar terbagi menjadi dua, yaitu terformat dan tak terformat. Dalam terformat contohnya barcode reader yang biasanya untuk melihat kode harga yang ada di supermarket, entah mall, atau di pusat perbelanjaan dimanapun. Format yaitu pemindai sidik jari contohnya. Poin yang keempat yaitu peranti input suara. Digunakan untuk merekam suara, yaitu contohnya yang pertama mikrofon. Prinsip kerja mikrofon adalah pengubahan variasi tekanan udara karena adanya suara menjadi variasi isyarat listrik. Ada beberapa jenis teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama mikrofon karbon. Mikrofon karbon merupakan teknologi yang digunakan pada pesawat telepon pertama kali sampai saat ini. Yang kedua mikrofon dinamis. Mikrofon jenis ini dimanfaatkan efek elektromagnet. Yang ketiga mikrofon pita. Mikrofon ini sebuah pita tipis diletakkan pada suatu medan magnet. Yang keempat, mikrofon kondensor. Mikrofon yang memiliki sebuah kapasitor di dalamnya. Yang kelima yaitu mikrofon kristal. Mikrofon ini memanfaatkan suatu jenis kristal yang kandungan listriknya dapat berubah pada saat bentuknya berubah. Selanjutnya memasuki subtopik yang ketiga yaitu tentang output periferal. Output periferal adalah perangkat keras komputer yang bermanfaat untuk menampilkan atau mencetak keluaran sebagai hasil pengolahan data. Output periferal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hard copy, yang kedua soft copy. Yang termasuk soft copy menghasilkan keluaran yang berupa tampilan pada monitor atau berupa suara. Sedangkan yang berupa hard copy memberikan keluaran berupa bahan cetakan. Yang termasuk output periferal yang pertama yaitu printer. Printer merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Yang kedua yaitu monitor. Monitor merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sehingga informasi dapat diterima oleh manusia. Ketiga yaitu LCD. LCD adalah monitor yang berfungsi dengan prinsip menggunakan cairan kristal khusus yang berpendar apabila dilalui oleh sinyal listrik sehingga menghasilkan bentuk dan warna.
keempat yaitu speaker. Speaker adalah peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara. Yang kelima yaitu plotter. Plotter adalah printer komputer untuk grafis vektor pencetakan. Selanjutnya kita ke subtopik yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai storage peripheral. Storage peripheral adalah sebuah media penyimpanan data yang nantinya di peripheral storage bersifat permanen dan juga bukan data yang bersifat sementara. Jenis peripheral storage pada saat ini yang ada, yang pertama yaitu external hard drive, merupakan salah satu perangkat yang fungsinya untuk menyimpan berbagai jenis ekstensi file dengan ukuran kecil hingga sangat besar. Yang kedua yaitu flash disk. Fungsi dari flash disk hampir saja dengan external hard drive, namun bentuknya lebih kecil dan tidak memiliki kabel konektor yang panjang. Perangkat penyimpanan akan langsung terkoneksi dengan USB yang nantinya bisa dikoneksikan ke perangkat komputer untuk menyimpan, memindahkan, dan merubah data yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu CD-RW dan DVD-RW, merupakan salah satu dari beberapa macam peripheral storage yang dapat memasukkan, memindahkan, dan menghapus data yang ada di dalamnya. Berbeda dengan CD dan DVD-ROM, yang jika data sudah di-burning, maka data tidak bisa dihapus atau ditambahkan data lagi. Demikian penjelasan subtopik mengenai perangkat eksternal komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.